Good morning once again. It's a joy to be with all of you this morning here. Selamat pagi semua. Saya sungguh sukacita yang menyenangkan untuk bisa melihat Anda semua. So we are in John chapter 17 this morning. Jadi kita akan membaca Yohanes pasal 17 hari ini. If you have your Bibles or if you have the Bibles on your phones, you can follow along. Jika Anda membawa Alkitab Anda atau di handphone Anda, boleh mengikuti bacanya. But if your phones are too distracting, it's best that you just follow what's on the screen. Namun jika Anda terlalu mudah terganggu, maka lebih baik melihat di layar saja. So here we have Jesus moments before his arrest. Jadi kita melihat momen di mana Yesus sebelum dia beristirahat, Moments before the darkest event in his life that he will face. momen sebelum dia mengalami peristiwa yang paling kejam yang akan dihadapinya. And Jesus prays with words almost too wonderful for us to behold. Dan Yesus berdoa dengan kata-kata yang begitu indah dan luar biasa. So let's give careful attention to God's word. Mari kita berikan perhatian yang penuh untuk bagian ini. The English is on the screen. I will read in Bahasa verses 1 through 6 and then 9. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 6 lalu ayat 9 dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ada di layar di belakang saya. Sekali lagi perhatikanlah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Verse 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Verse 6, ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. And then lastly, verse 9, terakhir ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Let's pray together. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Ya Allah Bapa dan Kristus, we come before you this morning. kami datang kepadamu di pagi hari ini. Speak to us. Berbicara pada kami, Show us your heart. tunjukkan kepada kami hatimu, Show us what you will for us. tunjukkan apa yang kau ingin lakukan bagi kami. In your mighty name we pray. Dalam namamu kami berdoa. Amen. Amin. If you love Jesus, Jika Anda mengasihi Kristus, if you want to know the very heart of Christ and God the Father, jika Anda ingin mengetahui hati Kristus dan juga Allah Bapa, here it is. seperti ini. Verse 1. Di ayat yang pertama, Father, glorify your Son that the Son may glorify you. Bapa, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. And verse 5. Dan di ayat yang kelima, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jesus' number one concern, Hal yang terpenting bagi Kristus, what his heart wants above everything else, apa yang hatinya paling inginkan di atas segala hal, is for God the Father and for himself to be glorified. yakni Bapanya dan juga dirinya untuk bisa dipermuliakan. Jesus glorified the Father through everything he did in his life, Kristus memuliakan Bapanya melalui setiap hal yang sudah Kristus lakukan dalam hidupnya, and now he would glorify God through his death, dan sekarang Kristus memuliakan Bapa melalui kematiannya, then through his resurrection and his exaltation. dan melalui kebangkitan dan juga kenaikan. Yeah, we must also learn Dan kita juga perlu belajar that Jesus does not want God's glory in a vacuum. bahwa Kristus ingin kemuliaan Allah tidak dalam keadaan yang kosong.
not an abstract, not detached from his life. tidak abstrak dan tidak terlepas dari kehidupannya sendiri. God was glorified through his will being done in Jesus' life. Allah dipermuliakan melalui kehendaknya dalam kehidupan Yesus. When Jesus prays, Father, the hour has come. Ketika Kristus berdoa, Bapa, waktunya telah tiba, This is God's will being done precisely in his life. ini adalah kehendak Allah yang sudah terpenuhi dalam kehidupan Kristus. Jesus is saying, Kristus berkata, Father, accomplish your aim through my sacrifice because that's my aim too. ya Bapa, melalui pengorbananku, karena itulah, capailah tujuanmu melalui pengorbananku, karena itulah tujuanku juga. Glorify me through my resurrection and exaltation so that I would glorify you. Muliakanlah aku dalam kebangkitan dan juga kenaikanku, sehingga aku dapat memuliakan Engkau. Let all this be done because it is my will as well. Biarlah semua itu terjadi karena itu juga adalah kehendakku. Even though for me it means a most horrible death. Meskipun bagi saya sendiri itu adalah hal yang sangat mengerikan, kematian yang sangat mengerikan. Even though for me it means being torn apart from you. Meskipun bagi saya hal itu berarti saya akan terpisah dari Engkau, Bapa. Glorify yourself through me. Memuliakanlah Engkau melalui aku. And for this, for what Jesus does here, both God and him are glorified through the cross and the empty tomb. Dan dari alasan ini, dari hal yang sudah Kristus lakukan ini, Allah Bapa dan juga Kristus dimuliakan melalui salib dan juga kubur yang kosong. They both shine brilliantly because of Christ's sacrifice and victory. Allah Bapa dan Kristus bersinar dengan cemerlang karena pengorbanan dan juga kemenangan Kristus. And the Father, knowing that the Son would be obedient, Dan Allah Bapa tahu bahwa anaknya akan menjadi taat, knowing that Jesus would give up his place in heaven, mengetahui bahwa Kristus akan merelakan tahtanya di surga, would lower himself down to human flesh and to death on the cross. merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib. Verse 2, Kita lihat dari ayat yang kedua, God gave Jesus authority over all flesh, Allah memberikan kuasa kepada Yesus atas segala yang hidup, that is over all people, yaitu atas semua manusia. because his will is to give eternal life to all that he has chosen. Karena kehendaknya adalah memberikan kehidupan yang kekal untuk semua yang sudah Ia pilih. And Jesus here explains what eternal life really is. Dan di bagian ini Kristus menjelaskan apa itu kehidupan kekal sebenarnya. Verse 3, Kita lihat ayat yang ketiga, and this is eternal life, dan inilah hidup kekal itu, that they know you, the only true God, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, and Jesus Christ, whom you have sent. satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Having eternal life is to know God. Memiliki kehidupan yang kekal berarti mengenal Allah. Eternal life is praising him for what he has done in Jesus. Kehidupan yang kekal adalah memuji Allah dari apa yang sudah Ia lakukan dalam Kristus. Eternal life is about God's glory through the cross of Christ. Kehidupan kekal adalah tentang kemuliaan Allah melalui salib Kristus. Eternal life cannot be only or even mainly about just living forever. Kehidupan kekal tidak bisa hanya semata-mata tentang hidup selama-lamanya. This is partly why so many people, including Christians, have such a hard time imagining eternal life. Bagian inilah yang menjadi alasan mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen, punya kesulitan untuk membayangkan hal ini. To just wake up day after day and never dying, that is not necessarily heaven. Untuk bisa bangun setiap hari dan tidak akan bisa mati, bukan berarti surga. In fact, that can very easily describe hell. Nyatanya justru itu bisa dideskripsikan sebagai neraka. Imagine spending every day with the same face, Kita bisa bayangkan menghabiskan waktu setiap hari memandang wajah-wajah yang sama, in the same place, listening to the same music, berada di tempat-tempat yang sama dan juga mendengarkan musik itu aja. day after endless day. Setiap hari tidak ada habisnya. That is either the new heavens or the new earth, or that is hell. Hal itu bisa mendeskripsikan surga yang baru atau bumi yang baru, atau justru menggambarkan neraka. And what makes the difference is the main figure at the center. Dan yang membuatnya sangat berbeda itu adalah
sosok utama yang ada di pusatnya. At the center is either a face that is worthy of all glory and one which you love to look at, Di pusatnya ada wajah yang bisa layak dipermuliakan ataupun wajah yang sangat senang untuk dipandang. or a face so terrifying, so grotesque that you can't bear to look at it. Atau justru wajah yang sangat mengerikan atau menyeramkan sehingga Anda pun tidak sanggup untuk bisa melihatnya. Eternal life for Christians is not so much just everlasting life. Kehidupan kekal bagi orang Kristen bukannya sekedar hidup untuk selama-lamanya. Eternal life for Christians is personal knowledge and love of the everlasting God. Kehidupan kekal bagi orang Kristen adalah pengenalan secara personal dan juga kasih akan Allah yang hidup selama-lamanya atau kekal. It is enjoying Him and glorifying Him. Untuk menikmatinya dan juga memuliakannya. And one implication for us is that our eternal life, we can enjoy that now. Dan implikasinya bagi kita, orang Kristen, kita bisa menikmatinya sekarang. The classic marriage illustration is still helpful. Ilustrasi pernikahan yang sudah klasik, yang sudah sering kita dengarkan, itu bisa membantu kita. Before Amy and I were married, Sebelum Pak Arif dan juga Miss Amy menikah, the more time I spent with her, semakin banyak waktu yang Pak Arif habiskan bersama dengan Miss Amy, the more time I wanted to spend with her. semakin banyak waktu pula yang ingin Pak Arif habiskan bersama Miss Amy. And after a while, I wanted to see her all the time. Dan setelah berjalan beberapa waktu, Pak Arif sangat ingin bertemu dengan Miss Amy. If you are in Christ, Jika Anda berada dalam Kristus, there will be a burning desire for you to be with Him. maka akan ada keinginan yang sangat membara bagi Anda untuk bisa bersama-sama dengan To Kristus. spend all your time with Him. Untuk menghabiskan semua waktu Anda bersama Kristus. To glorify Him and to gaze at His glory. Untuk bisa memuliakannya dan memandang kemuliaannya. Specifically through His Word and prayer and church worship and fellowship. Secara spesifik melalui firman, doa-doa, ibadah di gereja dan juga persekutuan. Christians want to be with Christ in all His glory. Orang Kristen ingin bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. There will be nothing sweeter to you than that. Tidak ada hal yang lebih manis dibandingkan hal itu tadi. But that is as far as the marriage illustration can help us. Tapi hanya sejauh itulah ilustrasi pernikahan dapat membantu kita. Because not all of us are called to marriage. Karena mungkin beberapa di antara kita tidak terpanggil untuk menikah. I know many mature, godly Christians who are not married. Pak Arif tahu beberapa orang Kristen yang dewasa dan juga religius yang tidak menikah. But I do not know any mature, godly Christians who do not love God's word. Tapi Pak Arif tidak tahu orang-orang Kristen yang dewasa dan religius yang tidak mencintai atau tidak mengasihi firman Allah. I do not know any such Christians who do not love worship songs. Pak Arif tidak tahu orang Kristen yang tidak menyukai sama sekali pujian rohani. Or any who are not working on their prayer life. Atau orang-orang yang tidak menggumuli kehidupan doa mereka. And I do not know any mature Christians who make a habit of not going to church. Dan Pak Arif tidak mengenal orang Kristen yang dewasa yang membiasakan dirinya untuk tidak pergi ke gereja. And of avoiding fellowship with other believers. Dan menghindari persekutuan bersama orang-orang percaya lainnya. Because these are the ways by which we glorify God more and more. Karena hal-hal tadi adalah cara-cara untuk bisa memuliakan Allah semakin lagi. These are the ways that we see the beauty of the cross. Ini adalah cara-cara yang bisa membantu kita untuk melihat keindahan dari salib. These are the ways that we enjoy God now. Ini adalah cara kita untuk menikmati Tuhan sekarang. So one very good sign that you are heading towards spiritual maturity and to eternal life and to glory. Dan satu tanda yang sangat baik bahwa Anda sedang menuju kedewasaan rohani dan kehidupan yang kekal dan kemuliaan is that you have a burning desire to be with Him now. Yaitu Anda memiliki keinginan yang membara untuk memuliakan yang sekarang. To enjoy and glorify God now. Untuk menikmati dan memuliakan yang sekarang. And that is what defines us as Christians over against the world. Dan itulah yang membedakan kita orang Kristen dengan dunia ini. So in the middle section of this prayer,
Di bagian tengah di doa ini, Jesus makes a very sharp divide between his disciples and the world. Yesus memberikan perbedaan yang sangat tajam antara murid-muridnya dengan dunia ini. Look again at verse 6. Mari kita lihat lagi di ayat 6 dan ayat 6. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. And look at the second sentence of verse 9. Mari kita lihat kalimat kedua di ayat yang ke-9. I am not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jesus prays for those who obey him, but Jesus does not pray for the world. Yesus berdoa bagi orang-orang yang menaatinya, tapi dia tidak berdoa bagi dunia ini. He makes a point of saying, I am not praying for the world. Dia dengan sengaja berkata, aku tidak berdoa untuk dunia. Remember, God so loved the world that he gave his only son. Mari kita perlu ingat kembali bahwa Allah mengasihi kita dengan sangat besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. But it is that whosoever believes in him would have eternal life. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. And that does not include those who belong to the world. Dan itu tidak termasuk orang-orang yang menjadi bagian dari dunia ini. Jesus singles out Judas Iscariot in this prayer in verse 12. Yesus menyoroti Yudas Iskariot di ayat 12 ini. If we look at verse 12, not one of them has been lost except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Mari kita lihat ayat 12, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. He is talking about Judas Iscariot Di here. bagian ini Kristus menyatakan mengenai Yudas Iskariot. Jesus did not pray for him because there is no praying for the world in general. Kristus tidak berdoa bagi Yudas karena tidak ada doa bagi dunia secara umum. And he does not pray for the world because there is no hope for the world in general. Dia juga tidak berdoa bagi dunia karena tidak ada harapan lagi bagi dunia secara umum. Judas hated Jesus, Yudas membenci Kristus and the world hates God. dan dunia pun membenci Allah. To pray for Judas Iscariot and to pray for the world that is actively warring against God would be blasphemous. Mendoakan Yudas Iskariot dan dunia yang secara aktif berperang melawan Allah adalah sebuah penghujatan. The only hope for the world is this. Satu-satunya harapan bagi dunia adalah ini. It's the hope that those who are now still part of the world, Adalah harapan bagi mereka yang sekarang masih bagian dunia ini, but whom God will take out of the world. tapi orang-orang itu akan Allah ambil dari dunia ini. In other words, for people just like Dalam kata lain, ya orang-orang seperti kita. And of course, Jesus prays for those people too. Dan tentu saja Yesus pun berdoa bagi orang-orang itu. But he does not pray for those like Judas Iscariot, Tapi Yesus tidak berdoa bagi orang-orang seperti Yudas Iskariot. those who do not love him, Orang-orang yang tidak mengasihi dia, those who will not believe him, orang-orang yang tidak akan atau tidak mau percaya kepadanya, those who refuse to keep God's word. orang-orang yang menolak untuk mentaati firman Allah. Now, we remember that for the longest time, none of the other disciples knew the truth about Judas. Kita perlu ingat kembali bahwa dalam waktu yang panjang tidak ada murid-murid lain yang tahu kebenaran ini tentang Yudas Iskariot. They could not imagine that Judas would be the one to betray Jesus. Para murid Yesus tidak bisa membayangkan bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Think of how much time the disciples all spent together with Jesus and with Judas Iscariot. Mari kita pikirkan kembali seberapa banyak waktu yang sudah murid-murid lain habiskan bersama dengan Kristus dan juga Yudas Iskariot. The fellowship they shared, Persekutuan yang mereka lakukan, the singing together, bernyanyi bersama, the long walks and the meal, perjalanan bersama dan juga jamuan bersama. prayer times and worship time, Waktu untuk berdoa dan juga untuk penyembahan. all the ministry they did together.
semua pelayanan yang mereka lakukan bersama-sama. All the miracles and the parables that they saw from Jesus and that they must have discussed among themselves. Dan segala mujizat dan juga perumpamaan yang dari Kristus yang sudah mereka lihat dan mereka dengarkan, dan tentu mereka juga diskusikan di antara murid-murid itu juga. Remember, the other disciples thought when Judas Iscariot left them, they thought he was going to either give money to the poor or buy what they needed for the Passover meal. Mari kita ingat bahwa murid-murid itu sebelumnya berpikir bahwa Yudas Iskariot meninggalkan mereka untuk memberikan uang kepada yang miskin dan juga, atau juga membelikan sesuatu untuk kebutuhan perjamuan Paskah. But Jesus here calls him the son of destruction. Tapi di bagian ini Kristus menyebut Yudas Iskariot sebagai anak kebinasaan. What this means, Apa artinya ini? there may be someone sitting in this room Ada mungkin seseorang di sini yang bersama-sama dengan kita, or someone who is seeming to walk alongside you in the Christian walk, atau mungkin orang-orang yang berjalan bersama Anda dalam kehidupan Kristen Anda, but in fact they belong to the world. yang nyatanya merupakan bagian dari dunia ini. People you are sure is your brother or your sister in Christ. Saudara-saudaraku, apakah Anda yakin bahwa saudara-saudara Anda dalam Kristus, tapi But sebenarnya they are not. bahwa mereka saudara dalam Kristus, tapi ternyata mereka tidak, And that is a terrifying reality, dan itu adalah realitas yang sangat mengerikan, one that is uncomfortable for many of us. dan itu adalah hal yang sangat tidak nyaman bagi banyak dari kita. But we must not worship a God of our own making, Tapi kita tidak boleh menyembah Allah yang kita ciptakan sendiri, a God who must do what we think he should do, Allah yang seharusnya melakukan apa yang seharusnya kita inginkan Dia lakukan. Our God is a righteous God, Allah kita adalah Allah yang adil, a God to be feared. Allah yang seharusnya kita takuti. He has taken some out of the world, Ia sudah memilih beberapa dari dunia ini, and his perfect love and his perfect justice are what make him worthy of all glory. dan kasih-Nya yang sempurna dan pemilihan yang sempurna adalah hal yang membuat Dia layak untuk dimuliakan. If anything, this reality that not all he will choose, he will take out of the world. Sorry, sometimes I go off the manuscript, so I'm sorry. Jadi realita ini bahwa dia tidak mengeluarkan semua orang dari dunia. That reality must wake us up. Kenyataan itu seharusnya menyadarkan kita. We must, as Peter says, be all the more diligent to confirm our calling and our election. Kita harus, sama seperti yang sudah Petrus katakan bahwa kita harus semakin giat, semakin rajin untuk meneguhkan panggilan dan juga pemilihan Allah terhadap kita. Friends, make your election sure. Saudara-saudaraku, teguhkanlah kenyataan bahwa Allah telah memilih kita. Sometimes we talk about remaining sin Kadang kita membicarakan tentang dosa yang masih ada dalam diri kita, as though we still very much want to do those things. seakan-akan kita masih ingin untuk melakukan hal-hal itu. But that's not what Jesus says here. Tapi bukan itu yang Kristus katakan pada bagian ini. Yes, it is God who chose us. It is God who purifies us. Ya, memang betul Allah yang sudah memilih kita dan Allah yang memurnikan kita, It is God who has broken the power of sin over us. dan Allah yang sudah menghancurkan kuasa dosa atas kita. But it is human obedience that Jesus emphasizes here. Tapi ketaatan manusialah yang ingin Kristus tekankan pada bagian ini. The disciples accepted Jesus' words and they obeyed them. Murid-murid menerima perkataan Yesus dan juga menaatinya. They believed God sent Jesus. Murid-murid Yesus percaya bahwa Allah yang sudah mengirim Yesus. The faith is their faith. Iman itu adalah iman mereka. They still sin, but they hated their sin. Mereka mungkin masih berdosa, tapi mereka membenci dosa mereka. Their obedience, the obedience was their obedience. Ketaatannya adalah ketaatan mereka. Of course, we're not yet perfect. Tentu kita belum sempurna, We don't obey Jesus' commands as we should, kita belum menaati perintah-perintah Yesus sama seperti yang seharusnya kita lakukan. but that obedience is your way of confirming your calling and election out of this world. Tapi ketaatan itulah yang
meneguhkan panggilan kita dan juga pemilihan Allah terhadap kita untuk dikeluarkan dari dunia ini. Look at verse 17. Mari kita lihat di ayat 17, Jesus says, Yesus mengatakan, sanctify them in the truth. Your word is truth. kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. To be sanctified in truth, in God's word, Dikuduskan dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, is to be set apart from the world. berarti dipisahkan dari dunia. If someone is set apart for God and God's purposes alone, Jika seseorang dipisahkan untuk Tuhan dan untuk tujuan Tuhan sendiri, that person will do only what God wants, and that person will hate all that God hates. orang itu hanya akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dan membenci semua yang Tuhan benci. That is what it means to be holy as God is holy. Itulah yang dimaksud dengan menjadi kudus sebagaimana Allah itu kudus. If God has chosen you, Jika Allah telah memilih Anda, you have been set apart from the world. maka Anda sudah dipisahkan dari dunia ini. And that is by living according to the word he has given. Dan itu hidup menurut firman yang sudah Ia berikan. In short, by our obedience. Singkatnya berarti dengan ketaatan kita. So how do we grow in obedience? Lalu bagaimana kita bisa bertumbuh dalam ketaatan? How do we obey Jesus more faithfully, more gladly? Bagaimana kita dapat menaati Yesus dengan lebih setia, dengan penuh sukacita? Let's go to the final verses in this chapter. Mari kita lihat ayat-ayat terakhir di bagian ini. Read with me from verse 20. Kita akan baca di ayat 20. I do not ask for these only, but also for those who believe in me through their word. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. That's you if you're a Christian. Itu adalah kita semua jika Anda Kristen, orang Kristen. Jesus prayed this prayer for you. Yesus mendoakan hal ini karena itu bagi Anda. And what does he want for us? Dan apa yang Ia inginkan bagi kita? That they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one even as we are one. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. O righteous Father, even though the world does not know you, I know you, and these know that you have sent me. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. I made them to know your name. I made known to them your name, and I will continue to make it known that the love with which you have loved me may be in them, and I in them. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. What Jesus desires second most is for us to be one as God is one, Hal kedua yang Kristus inginkan yaitu adalah kita bisa menjadi satu, sama seperti Allah. and for us to share in God's personal fellowship within himself. Dan kita berbagian dalam persekutuan personal Allah yang dalam dirinya. As he puts it, I in them and you in me. Seperti yang dikatakan Kristus, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. And with that, to share his glory, Dan dengan itu untuk berbagian dalam kemuliaannya, the glory that he deserved
because of the cross. Kemuliaan yang layak bagi dia karena kayu salib. That glory which the Father gave to him, he has given to us. Kemuliaan yang sudah Bapa berikan bagi Kristus dan Kristus berikan juga kepada kita. Precisely so that Christians would be one even as God is one. Sehingga orang-orang Kristen dapat menjadi satu sama seperti Allah itu adalah satu. We perhaps are guilty of talking too much about the cost of discipleship. Kita mungkin merasa bersalah karena membicarakan banyak hal mengenai pengorbanan yang kita berikan dalam pemuritan. About bearing our cross and sharing Christ's sufferings. Tentang memikul salib dan juga berbagian dalam penderitaan Kristus. We probably don't talk enough about sharing in God's glory. Dan hampir pasti kita tidak cukup berbicara tentang berbagi dalam kemuliaan Yesus. So we do not just see God's glory, Jesus makes us to share in it. Jadi kita tidak hanya melihat kemuliaan Allah, tapi Kristus menjadikan kita untuk berbagian di dalamnya. But that glory is not an individual glory. Tapi kemuliaan itu bukanlah kemuliaan yang individu. The purpose is not just for ourselves alone. Tujuannya bukan untuk kita sendiri. I in them, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. Yang Yesus katakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. This is what God has ordained. Ini yang sudah ditetapkan oleh Allah. Unity in the body of Christ. Kesatuan dalam tubuh Kristus. We do not have a legitimate witness about Christ to the world Kita tidak memiliki saksi yang sah mengenai Kristus dalam dunia ini. if we do not love His church. Jika kita tidak mengasihi gerejanya, If we do not love one another as God and Christ first loved us. jika kita tidak saling mengasihi sama seperti Kristus dan Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, Because that is how the world will see God's glory. karena dengan cara itulah dunia dapat melihat kemuliaan Allah. And that is how we share in God's glory. Dan dengan cara itulah kita dapat berbagian dalam kemuliaan Allah. And lastly, Dan terakhir, this is also how you and I together share in God's love. dan ini juga adalah bagaimana saya dan juga Anda berbagian dalam kasih Allah. But the point Jesus makes, Tapi poin yang Kristus sampaikan, it's not just that God loves us. bukan hanya Allah mengasihi kita, Jesus will keep making God known to us Kristus akan terus membuat Allah dikenal oleh kita. so that God's own love for His Son Jadi sehingga kasih Allah bagi anaknya becomes our love as well. menjadi kasih kita juga. To the extent when you and I learn to love one another as God first loved us, Proyeksinya ketika Anda dan saya belajar untuk mengasihi satu sama lain sama seperti Allah sudah mengasihi kita, that is nothing less than the same love God has for Jesus. hal itu tidak lain adalah kasih yang sudah Allah berikan bagi Kristus. And that love becomes our love. Dan kasih itu menjadi kasih kita. So we share in God's glory. Jadi kita berbagian dalam kemuliaan We Kristus, share in God's love. kita berbagian dalam kasih Allah. We share in the fellowship between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kita berbagian dalam persekutuan antara pribadi Allah, And doing that together as witnesses to as one, as witnesses of Christ to the world. dan melakukannya bersama-sama sebagai satu kesatuan dan menyaksikan Kristus bagi dunia ini. This is what life is about. Ini adalah kehidupan itu. And that is the key to Christian obedience. Dan itu adalah kunci dari kesetiaan dalam Kristen. So we have had Pak Dedi Simanjuntak with us a few times. Kita pernah mengundang Pak Dedi Simanjuntak beberapa kali di sini. Some of you may not know him, but I'll tell you about him. I use him as an example because you know him. Mungkin beberapa di antara kita tidak mengenal, tapi Pak Arif menjadikan Pak Dedi sebagai sebuah contoh karena kita beberapa tahu. So he graduated from Universitas Indonesia. Jadi Pak Dedi lulus dari Universitas Indonesia. Sorry, that's Indonesia University. Universitas Indonesia. It's one of the top 3 schools in the country. Itu salah satu dari top ketiga dari Indonesia.
I think number 200 in the world, something like that. Mungkin nomor 200 sekian di dunia, Not bad. ya nggak buruk. And then he graduated from Johns Hopkins. Lalu ia juga lulus dari John Hopkins, That is the top university for health in the United States. dan itu adalah universitas paling top ya untuk bidang kesehatan di Amerika Serikat. He could probably have any career he wants. Pak Deddy mungkin akan mengambil jalur karir yang ia inginkan. He could probably have any wife he wants. Ia bisa saja memiliki istri yang ia inginkan. What makes someone like him not go after the usual thing? Apa yang membuat seseorang seperti dia tidak mengejar hal-hal yang biasa, A career where he makes as much money as possible. sebuah karir yang dia dapat menghasilkan uang yang sangat banyak, A life where he gets to travel as much as possible. kehidupan di mana dia dapat berpergian sebanyak mungkin. What made him instead go to seminary and is now pursuing ministry in Papua will so soon? Apa yang membuat dia justru pergi ke seminari dan juga mengajar pelayanan dia di Papua. Okay, so maybe he'll get a top post in the Siloam there in Papua. Mungkin ia mendapatkan pos yang sangat baik untuk Siloam di daerah itu, But that is hardly comparable to the usual opportunities people like him get. tapi sangat sulit untuk membandingkan apa yang dia dapatkan bagi orang-orang yang punya kesempatan yang sama. Imagine if you were as smart and accomplished as him. Bayangkan jika Anda sepintar dan juga seberhasil beliau atau Pak Deddy, Would you take an unremarkable job in ministry with no name and no privileges? apakah Anda juga akan mengambil pekerjaan pelayanan yang biasa saja tanpa ada nama atau tanpa ada kelebihan lain atau keuntungan lain? Go to faraway places with few luxuries? Pergi ke tempat yang sangat jauh dengan sedikit kemewahan? How would you choose your spouse if you have a fancy degree from UI and from a top American university? Bagaimana Anda dapat memilih pasangan Anda jika Anda punya gelar yang sangat keren dari UI dan juga universitas yang top di Amerika? Maybe those decisions were not very hard for him. I don't know. Mungkin keputusan-keputusan itu sangat tidak begitu sulit bagi Pak Deddy. Ya, Pak Arief tidak tahu secara detail. But his life and his wife's lives are so clearly and uniquely Christian. Namun kehidupan beliau dan juga istrinya sangat jelas dan sangat unik bahwa dia itu orang Kristen. Not to mention that both of them are lovely people. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka berdua adalah orang yang ramah dan kita bisa kasihi. So the point is not that our lives must include dramatic decisions. Ini adalah bahwa sebenarnya kehidupan kita tidak perlu dibarengi dengan ada keputusan yang sangat dramatis, And certainly not that we have to prove ourselves. dan tentu bukan ketika kita untuk membuktikan diri kita sendiri. Not all Christians are called to full-time ministry. Tidak semua orang Kristen terpanggil untuk melakukan pelayanan penuh. And there's absolutely nothing wrong with the unremarkable looking lives that many Christians lead. Dan tentu memang tidak ada hal yang salah jika kita memilih kehidupan yang biasa saja. But if you look closely at the lives of Christians, Namun jika Anda melihat lebih dalam kehidupan dari orang Kristen, it will include instances of obedience that the world would never choose. maka di dalamnya kita akan bisa melihat contoh-contoh dari ketaatan yang dunia ini tidak akan pernah bisa pilih. Not just acts of kindness in moments, Tidak hanya perbuatan-perbuatan baik dalam beberapa waktu, not simply choosing a path that many other people would not choose, tidak semudah atau tidak sesederhana kita memilih jalur yang berbeda dari orang pilih. the vision of life that Jesus gives here is of a whole life. Kehidupan yang Kristus berikan di sini adalah kehidupan yang secara penuh Basking in God's glory, berada dalam kemuliaan Allah, drinking in God's love, berjamu dalam kasih Allah, enjoying the joy of fellowship with God. menikmati sukacita bersekutu dengan Allah. That is the key to obedience. Itu adalah kunci dari ketaatan. Do you want to be freed from the love of money? Apakah Anda ingin terbebas dari
keserakahan atas uang? Do you want to be able to freely give your money away? Apakah Anda ingin bebas untuk memberikan uang Anda? Do you want to really love people instead of worrying what they think about you? Apakah Anda ingin menyukai orang-orang lain dibandingkan Anda mengkhawatirkan pemikiran orang lain terhadap Anda? Do you want to truly trust God with your life? Apakah Anda ingin untuk menyerahkan diri Anda sepenuhnya kepada Allah, Including marrying the right person or not marrying, perhaps? termasuk menikahi orang yang paling tepat ataupun tidak menikah sama sekali, Instead of trying so hard to match with the right person. dibanding Anda mencari sangat-sangat keras untuk cocok dengan orang lain. The key to obeying God with your whole life Kunci dari ketaatan kepada Allah dengan kepenuhan yang utuh, is to take everything that Jesus is giving. yaitu mengambil segala hal yang sudah Kristus berikan pada kita. Let's pray together. Mari kita berdoa. Oh Lord God, Ya Allah Bapa, our great Heavenly Father, Allah Bapa kami yang di surga, and our Lord Jesus Christ, dan juga Tuhan kami Kristus, our Savior. penyelamat kami. Lord, would you give us everything that you have prayed for here? Ya Tuhan, kiranya Kau berikan kami semua yang sudah Kau doakan di hari ini. Give us your glory. Berikan kepada kami kemuliaan-Mu, Give us your joy. berikan kepada kami sukacita-Mu, Give us your love. berikan kepada kami kasih-Mu, Give us unity as one, berikan kami juga kesatuan, such that we witness you to the world. sehingga kami dapat menjadi saksi bagi dunia ini. Give us all these things Berikan kepada kami semua hal ini, and help us to take them with all our heart. dan bantu kami untuk bisa mengambil semua hal itu dengan hati kami yang penuh. In your mighty name we pray. Dalam nama-Mu yang kuasa, amin. Amen.